Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat yang tak terhitung. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia, serta kepada keluarga dan sahabat beliau yang mulia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita membahas sebuah topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita, yaitu kenakalan remaja. Masalah ini tidak hanya menjadi tantangan bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan. Kenakalan remaja dalam perspektif Islam. Kenakalan remaja adalah tindakan yang menyimpang dari norma agama maupun sosial seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, tawuran, hingga tindakan kriminal lainnya. Dalam Islam, perilaku ini termasuk dalam perbuatan dosa yang harus dijauhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La taqrabul zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya ahsanukum akhlaqa." Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita memahami bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akhlak dan menjauhi diri dari perilaku buruk yang merusak diri sendiri maupun orang lain. Penyebab kenakalan remaja tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor penyebab utama di antaranya. Yang pertama, yaitu kurangnya pendidikan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Baqarah ayat 189. Pendidikan agama yang minim membuat remaja tidak memiliki pegangan moral yang kuat. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum ma yuhalilu." Yang artinya, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka, hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang ketiga, kurangnya pengawasan orang tua. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, kemajuan teknologi yang disalahgunakan. Teknologi, jika tidak digunakan dengan bijak, dapat membawa pengaruh negatif, seperti akses ke konten tidak mendidik atau pergaulan bebas melalui media sosial. 5. Minimalnya aktivitas positif. Waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik seringkali menjadi pemicu aktivitas buruk di kalangan remaja. Solusi mengatasi kenakalan remaja dalam Islam.
Pertama, menanamkan pendidikan Islam sejak dini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. 2. Menjaga sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 46. 3. Memilih teman yang baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Mathalul jalisi sholihi wasu kahamilil miski wa nafihil kir. Yang artinya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah setiap penjual minyak wangi dan pandai bersih. Yang artinya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Mengisi waktu dengan kegiatan positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1-3. 5. Mendekatkan diri kepada Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dakwah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.